Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka akan menjelaskan tutorial cara menggunakan aplikasi Mentimeter dalam mata kuliah workshop matematika. Dan anggota dari kelompok 1 ini yang pertama adalah saya sendiri, Lazuardi Sastra Al-Asri. Saya Excel Ferrari Fatahillah. Saya Ahmad Iswanto. Saya Nur Kurniasi. Dan saya Rika Khairunisa. Oke, langsung saya ke videonya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Rika Khairunisa. Saya dari perwakilan kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan pada aplikasi Mentimeter. Adapun yang saya akan jelaskan yang pertama adalah apa itu Mentimeter, kemudian bagaimana sih cara kita masuk ke dalam Mentimeter, dan bagaimana kalau kita belum mempunyai akun, bagaimana cara kita membuat akun dari Mentimeter itu sendiri. Sebelumnya kita akan membahas mengenai pengertian dari Mentimeter. Mentimeter adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk audiens agar dapat berpartisipasi dalam suatu presentasi yang interaktif, di mana presentasi tersebut berbasis di Skoton, Swedia. Nah, hampir sama dengan Google Form dan Kahoot, aplikasi Mentimeter ini. Aplikasi Mentimeter ini dapat digunakan untuk sebagai alat bantu dalam dunia pendidikan, untuk membuat kuis, polling, voting, brainstorming sebelum materi, dan seperti tanya jawab atau kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara masuk ke dalam Mentimeter dan bagaimana cara membuat akun di Mentimeter tersebut. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai untuk tutorial bagaimana cara masuk ke dalam software Mentimeter tersebut. Nah, langkah pertama kalian harus masuk ke dalam aplikasi Google terlebih dahulu dalam PC yang kalian miliki. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Google Chrome. Oke teman-teman, setelah kita masuk ke dalam aplikasi Google, kita ketik Mentimeter pada kolom pencarian Google. Nah, klik. Kemudian kita terdapat tampilan seperti ini. Ini yang akan kita gunakan, yakni Mentimeter Interactive Presentation Software. Nah, di sini ada beberapa pilihan atau opsi. Ada login, ada create a free account, ada how to make interactive, ada feature, ada pricing, dan help center. Nah, kalau login ini digunakan untuk orang yang sudah memiliki akun. Kalau create a free account ini digunakan untuk orang yang belum memiliki akun. Karena kita di sini baru pertama kali menggunakan Mentimeter, kita akan menggunakan opsi yang create a free account. Nah, selanjutnya setelah kita klik create a free account, akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita diberikan pilihan atau opsi untuk mendaftar melalui Facebook, Google, ataupun melalui email. Baik, kita akan menggunakan sign up melalui Google. Nah, selanjutnya kita pilih nih akun Google mana yang akan kita masukkan ke dalam Mentimeter. Di sini saya menggunakan email saya sendiri. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, selanjutnya akan muncul pertanyaan seperti ini. Where will you use Mentimeter? Dimana kamu akan menggunakan Mentimeter ini untuk apa? Di sini saya menggunakannya untuk education. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi. What describes your role best? Di sini kita akan menggunakan yang education, high education ya. Kita save aja. Nah, di sini kita lewatin aja, kita skip. Nah, karena di sini kita mencoba yang free, yang gratis, kita klik yang continue with free. Nah, muncul tampilan seperti ini. Ada work, ada education, ada author. Nah, di sini ada tampilan-tampilannya seperti template-template dari Mentimeter itu sendiri yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Kita silang aja. Nah, di sini ada
beberapa opsi, ada my presentation, ada inspiration, ada branding and color. Nah, adapun di sini untuk upgrade ke berbayar seperti yang tadi kita lihat, tadi kita menggunakan yang gratis, ini kalau kita mau mengupgrade-nya ke yang berbayar. Kemudian di sini ada yang account kita lihat di sini ada setting, ada subscription, ada payment, ada find my team, ada team setting, ada team members, dan juga ada logout. Nah, kalau my presentation, di sini kalian akan membuat presentasi baru. Nah, ada di sini seperti yang pertama ada new presentation dan simple presentation. Nah, kemudian selanjutnya ada inspiration. Nah, di sini inspiration ini ada beberapa contoh. Seperti ini nih, ada which will you think is the most important for leaders. Maksudnya ini contoh dari template orang yang telah memiliki Mentimeter, kita bisa menggunakannya nih sini secara gratis. Nah, di sini ada speakers, ada business, ada teacher and student, ada private event, ada fun competition. Nah, selanjutnya untuk branding and color, di sini untuk kita mengedit sebagaimana rupa template presentasi kita yang akan kita lakukan nanti. Saya akan menjelaskan lagi mengenai akun-akunnya. Di sini kita lihat ya, akun saya gunakan itu akun saya sendiri. Ini ada setting ini untuk kayak ini ada isinya tuh ada name, ada billing address, ada email, ada password dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita ke subscription. Kalau subscription di sini kita menggunakan berbayar karena banyak sekali kekurangan dan kelebihan dari suatu aplikasi software. Di sini Mentimeter kalau ingin ada subscribe-nya kita harus bayar nih $10 lah untuk upgrade yang cuman basicnya aja. Kalau yang pro $25 lah. Jadi kita skip aja. Nah, adapun tim setting, ini tim member, ini ada tanda bintang, ini berarti ini adalah kalau kita ke premium bayar. Selanjutnya untuk penjelasan mengenai cara presentasinya, untuk membuat presentasi bagaimana akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain dari kelompok 1. Di sini sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Oke, saya Nur Kurniasi. Di sini saya akan menjelaskan tahap selanjutnya. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu my presentation, ada inspiration, dan ada branding and colors. Nah, sebelum kita memulai presentasi, kita klik new presentation dulu. Kemudian kita ketik di sini, misalkan workshop matematika materinya, misalkan, kemudian kita klik create presentation. Kita tunggu sebentar. Nah, ketika sudah di sini menyediakan beberapa pilihan untuk presentasi, yaitu ada multiple choice, ada word cloud, ada open-ended, quiz competition, kemudian di sini ada heading, ada paragraf, dan banyak macam lagi. Kemudian di sini kita ambil satu contoh presentasinya, misalkan kita pakai heading. Nah, pada bagian ini kita lihat di sini ada add slide untuk menambahkan slide. Di sini ada examples, ada tema, ada setting. Nah, di sini kita dapat menulis di sebelah kanan ya. Misalkan materinya tentang workshop matematika. Oke. Kemudian kalian bisa menambahkan foto di sini atau
Kalau tidak ingin menambahkan foto, bisa dilewatkan saja atau tidak usah diklik. Kemudian kalian bisa menambahkan gambar love atau tanda tanya jika murid ingin bertanya, ataupun like seperti ini. Nah, selanjutnya jika kita ingin menambahkan, klik add slide. Kemudian kita bisa menambahkan presentasi kita dengan open ended seperti ini. Misalkan pertanyaannya, apa yang kalian ketahui tentang workshop matematika? Seperti ini. Kemudian kita bisa pakai speech bubbles, or one by one, or flowing grid. Bisa kita pakai flowing grid ya. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan slide lagi. Oke, di sini kita ambil contoh untuk presentasinya, yaitu paragraf. Nah, di sini kita taruh materi yang sudah kita cari ke dalam presentasi kita. Kita copy. Seperti ini. Kemudian seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan reaction-nya. Oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi add slide. Di sini kita pakai yang bullets. Yang ini, misalkan kita tambahkan materinya dalam presentasi. Satu persatu. Seperti ini. Ini pilihan yang kedua, dan yang terakhir nih. Oke, seperti ini. Dan jika kalian ingin menambahkan opsi lagi, bisa klik add another bullet. Jika tidak mau menambahkan, bisa kalian silang. Nah, seperti itu. Oke, kita bisa menambahkan reaction-nya sama seperti tadi. Oke, selanjutnya kita bisa menambahkan tema, ganti temanya. Klik tema, dan kita pilih. Di sini ada yang pro itu yang berbayar. Di sini ada yang gratis, yang tidak ada tulisan pro. Oke, kita pakai yang sebagai contoh. Oke, selain tema, di sini ada example juga. Di sini contohnya banyak sekali, contoh-contoh slide seperti slide training, education, terus ada type of input, ada audience size. Oke. Sini ada share untuk men-share kepada siswa kalian.
bisa menggunakan voting code atau QR code. Bisa kita pakai voting code. Oke. Tinggal di copy. Ini jika kita ingin memulai presentasi, kita klik present. Kemudian di sini sudah terlihat. Jika siswa hadir atau sudah memahami, bisa klik like atau tanda love seperti ini. Sudah ada muncul ya, berarti siswanya sudah paham. Nah, di sini ada open ended. Apa yang kalian ketahui tentang workshop matematika? Di sini siswa harus menjawab Oke, sini sudah ada jawaban dari siswa tersebut. Kemudian next question. Oke, di sini ada pengertian workshop matematika. Jika siswa sudah paham, bisa klik stop atau like. Selanjutnya di sini ada siswa tersebut paham, bisa klik like seperti itu. Oke. Finish. Bisa kita keluarkan klik silang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iswanto. Saya mengambil program studi pendidikan matematika di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat presentasi dengan model tipe Popular Question Types di aplikasi Mentimeter. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, yuk kita langsung ke tutorialnya dan tetap saksikan video ini ya. Oke teman-teman, kita sudah masuk di forum aplikasi dari Mentimeter. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu teman-teman harus mendaftar terlebih dahulu akun dari aplikasi Mentimeternya. Kebetulan saya sudah mendaftar akun dari aplikasi Mentimeter secara gratis atau free. Nah, setelah itu teman-teman jika sudah mendaftar, teman-teman bisa langsung pilih menu New Presentation. Yang ini kita klik. Setelah itu teman-teman beri nama presentasinya, bebas mau ditulis apa saja sesuai dengan judul presentasi yang teman-teman inginkan. Di sini saya tulis pendapat tentang matematika. Setelah itu teman-teman klik yang Create Presentation dan teman-teman tunggu. Nah, setelah itu teman-teman akan dihadapkan ke forum presentasi seperti yang ada di layar video ini. Sekedar hanya mengingatkan, di sini saya akan menjelaskan cara membuat presentasi dengan model tipe Popular Question Types yang ada di sini fiturnya. Nah, untuk pembuatan presentasi dengan model Popular Question Types terdapat beberapa tipe, antara lain yang pertama ada
multiple choice, yaitu dalam bentuk pilihan ganda, bentuknya seperti ini. Lalu yang kedua ada word cloud. Nah, ini digunakan jika audiensnya diminta untuk menyumbangkan satu kata. Bentuknya seperti ini. Lalu yang ketiga ada open-ended. Digunakan jika pilihan ingin disertakan alasan atau penjelasan. Bentuknya seperti ini. Lalu yang keempat ada scaleless. Bentuknya seperti ini. Yang kelima ada ranking. Bentuknya seperti ini. Dan yang terakhir, yang keenam, ada Q&A. Nah, oke teman-teman, sekedar informasi bahwa kekurangan dari aplikasi Mentimeter ini, jika kita menggunakan akun yang free atau gratis, terdapat beberapa fitur yang dibatasi. Seperti contoh, ketika kita ingin menambahkan slide presentasi, hanya dibatasi 2 slide saja untuk bisa menggunakan tipe popular question types, dan juga terdapat fitur lainnya yang dibatasi. Nah, di sini untuk menambahkan slide dari presentasinya yang add slide, tinggal teman-teman klik saja untuk menambahkan, maka secara otomatis akan bertambah slide dari presentasinya. Oke. Oke teman-teman, di sini saya akan mengambil satu contoh, yaitu saya akan memilih tipe dari multiple choice. Nah, kita klik dulu multiple choice-nya. Nah, setelah itu kita diminta untuk mengisikan pertanyaan di kolom your question. Yang di sini kita tulis pertanyaannya, kita ambil contoh pertanyaannya, yaitu bagaimana perasaan Anda ketika mempelajari matematika. Nah, lalu kita ketik pilihan jawabannya dalam kolom option berupa option pertama kita tulis senang sekali. Lalu untuk option yang kedua kita tulis senang. Lalu untuk option ketiga kita tulis biasa saja. Lalu untuk option keempat bagaimana? Nah, cara untuk menambahkan optionnya tinggal kita klik add another option. Kita klik, maka secara otomatis akan bertambah optionnya. Lalu kita tulis option keempat, yaitu tidak senang. Oke teman-teman, kita juga bisa mengatur tampilan dalam fitur Result Lion. Bisa berupa box, donut, pie, atau dots. Bentuknya seperti ini lah. Bentuknya seperti ini teman-teman. Yang box. Lalu untuk donut bentuknya seperti ini. Untuk pie bentuknya seperti ini. Lalu untuk dots bentuknya seperti ini. Nah, dan teman-teman juga bisa memilih apakah hasilnya itu akan ditampilkan, yaitu seperti seperti show correct answer, atau bisa juga yang show result in percent. Itu maksudnya adalah hasilnya dalam bentuk persentase. Lalu yang ketiga, let participant choose multiple option. Jadi bisa memperbolehkan audiens memilih lebih dari satu jawaban. Nah, teman-teman tinggal pilih mau yang mana dari tiga ini. Nah, tapi di sini saya akan menampilkan hasil dalam bentuk persentase, yaitu saya pilih yang ini. Lalu kita klik,
maka secara otomatis bentuknya akan tambah tanda persennya. Oke. Setelah teman-teman sudah selesai dalam membuat forum presentasinya, teman-teman bisa langsung pilih preview, atau juga bisa untuk menyimpan terlebih dahulu forum presentasi ini dengan mengklik My Presentation. Kita coba yang My Presentation, kita klik, kita tunggu. Maka secara otomatis pertanyaan dari forum presentasi yang kita buat tadi sudah tersimpan atau sudah ke-save. Maka untuk memulainya tinggal klik yang Start Presentation yang ini, tinggal kita klik. Kita tunggu sampai muncul di layar. Nah, sudah muncul di layar laptop ini, dan kode ini di dalam presentasi ini terdapat kode, yaitu kebetulan kita mendapatkan kode yang tertera di layar adalah 20, 36, 28, dan 2. Nah, kode ini bisa langsung kita share ke audiensnya, bisa melalui WhatsApp Group, Google Classroom, atau aplikasi-aplikasi lainnya yang sekiranya mendukung. Nah, di sini saya akan mencoba memasukkan kode yang kita dapat, yaitu 20, 36, 28, dan 2. Saya menggunakan handphone untuk bisa memasukkan kode ini dan bisa mengikuti atau bisa menjawab pertanyaan yang kita telah buat ini. Oke, kita masukkan kodenya 20, 36, 28, 2. Kita masukkan. Nah, di sini secara otomatis akan muncul pertanyaan yang telah kita buat. Maka di sini saya jawab, yaitu senang sekali. Lalu kita kirim. Maka secara otomatis bentuk dari respon dari audiensnya akan muncul di layar dengan persentase 100%, karena ini yang menjawab hanyalah satu orang saja. Nah, dapat kita lihat kalau yang menjawab satu orang ini bahwa audiensnya kita tuh memiliki perasaan yang senang sekali terhadap belajar matematika. Oke teman-teman, cukup sekian video tutorial ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan saat penjelasan atau pembicaraan video tutorial ini berlangsung. Semoga teman-teman bisa mengambil sisi positif dalam video ini dan mampu mempraktikkan cara pembuatan presentasi menggunakan aplikasi Mentimeter. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini bersama saya Excel Ferrari Fatahila. Saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai cara membuat quiz competition yang berada di Mentimeter. Oke, langsung saja kita membuatnya. Pertama kita tinggal mengklik New Presentation. Kemudian akan muncul menu seperti ini. Ini untuk menamakan quiz competition yang akan kita buat. Misalkan saya menamakan quiz math competition. Nah, maka kita tinggal mengklik Create Presentation. Tunggu sebentar. Maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Karena kita akan membuat quiz competition, maka kita ke menu quiz competition. Di sini terdapat dua menu. Yang pertama ada Select Answer, yang kedua ada Type Answer. Untuk Select Answer,
Di sini disediakan opsi-opsi untuk menjawab dari pertanyaan yang telah kita buat. Nah, jadi audiens tinggal memilih atau mengklik opsi yang benar terhadap pertanyaan yang telah kita buat. Kemudian untuk type answer, nah di sini audiens atau peserta akan mengetik jawabannya sendiri dari pertanyaan yang telah kita buat. Oke, langsung saja kita ke select answer untuk mencobanya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Oke, langsung saja kita yang paling atas, menu pertama yaitu Your Question. Your Question ini adalah menu untuk pertanyaan yang akan kita buat. Misalkan pertanyaannya, berapakah hasil dari 4 dikali 2? Nah, tinggal kita mengisi optionnya. Misalkan yang pertama ada 8, 9, 10. Nah, di sini kan defaultnya hanya 3 opsi ya teman-teman. Jika teman-teman ingin mendapatkan opsi lain, tinggal mengklik add another option. Nah, maka akan muncul option baru. Misalkan option barunya 11. Kita klik lagi 12. Nah, untuk jawaban yang benar tinggal kalian centang saja. Gitu. Tinggal klik. Nah, maka 8 ini menjadi jawaban yang benar. Nah, kita scroll. Nah, di sini ada menu image teman-teman. Nah, jika dari pertanyaan kalian membutuhkan suatu gambar, maka tinggal klik saja, tinggal kalian drag and drop atau tinggal klik. Nah, maka akan ke file kalian, tinggal kalian cari gambarnya. Nah, untuk second to answer ini waktu yang diberikan untuk menjawab. Nah, kita pilih 20 saja teman-teman. Ini 20 detik ya. Kemudian ada faster correct answer, get more point. Nah, di sini bagi peserta yang menjawab tercepat maka akan mendapatkan poin tambahan. Kita aktifkan saja. Kemudian untuk musik, nah, jika teman-teman ingin menambahkan background musik dari pertanyaannya agar audiens atau peserta terhibur, tinggal menambahkannya saja. Kemudian di sini ada remove leaderboard. Nah, menu ini untuk menghapus papan klasemen dari audiens yang telah mendapatkan poin-poinnya. Saya pikir tidak usah dihapus agar quiz competition kita seru. Nah, kemudian jika teman-teman ingin mendapatkan pertanyaannya, tinggal klik add slide. Nah, maka akan muncul menu baru. Nah, kita tinggal pilih kembali select answer. Nah, maka akan muncul kembali menu-menu yang tadi. Sama seperti tadi. Ini pertanyaan kedua, misalkan berapakah hasil dari 5 ditambah 9? Nah, ini jawabannya untuk opsi pertama. Misalkan kita klik 4, 7, 13. Kita add another option lagi 14, 15. Nah, teman-teman, sekarang kita mengklik jawaban yang 14 untuk jawaban yang benar. Tinggal menu yang tadi teman-teman, image tidak perlu. Nah, ini kita jadikan 20 detik untuk menjawabnya. Atau jika teman-teman ingin mengurangkan waktunya, silakan. Karena ini tergantung pertanyaannya. Kemudian faster correct answer ini kita aktifkan. Bagi peserta yang menjawab tercepat akan mendapatkan poin tambahan. Oke, sudah selesai. Kemudian saya ingin menambahkan pertanyaan kembali, tapi kita akan mencoba ke menu type answer. Nah, di sini peserta akan menuliskan jawabannya sendiri. Misalkan di sini ada menu your question, sama seperti tadi. Di sini menu untuk pertanyaan yang akan kita buat. Misalkan berapakah jumlah sisi dari persegi panjang? Nah, di sini correct answer to display. Sini pertanyaan yang benar, teman-teman. Misalkan saya ketik yang 4.
other correct answer. Nah, di sini untuk mendapatkan opsi jawaban yang benar. Misalkan dari peserta ada yang menuliskan 4 kemudian ditambah spasi. Nah, atau ada juga yang menuliskan jawabannya 4. Atau ada yang menuliskan 4 kemudian dispasi sama audiensnya. Nah, kan jadi ada beberapa kemungkinan jawaban dari audiens, maka jawaban ini semua itu betul ya teman-teman. Kemudian image. Nah, saya memerlukan gambar dari persegi panjang, maka kita drag and drop saja. Nah, tinggal kita save. Kita tunggu sebentar teman-teman. Nah, ini sudah tersimpan. Nah, waktu untuk menjawab karena ini mengetik sendiri, saya aktifkan menjadi 30 detik. Nah, kemudian facial correct-nya kita aktifkan. Musik saya pikir tidak perlu, leaderboard tidak perlu. Nah, jika sudah selesai teman-teman, ini kita mengklik my presentation. Ini akan otomatis tersave ya teman-teman. Nah, kita tinggal mengklik start competition untuk memulai kuisnya. Nah, di sini saya memakai 2 device untuk mencoba kuis yang telah saya buat tadi. Yang pertama ada di laptop saya, tinggal saya tab baru, kita mengetik menti.com. Nah, kita kembali ke my presentation tadi, tinggal kita klik untuk men-share-nya start presentation. Nah, kita tinggal mengklik saja. Nah, tunggu sebentar teman-teman. Nah, di sini sudah muncul kode ya teman-teman. Kodenya 13495065. Tinggal kita copy paste saja. Nah, tinggal kita submit. Nah, ini namanya. Sekarang kita menamakan Excel laptop karena saya joinnya yang akun ini di laptop. Kemudian kita klik join quiz. Nah, ini tunggu sebentar teman-teman. Nah, ini kita sudah masuk ke menu yang sudah kita buat tadi teman-teman, kan sudah muncul. Kemudian untuk yang di handphone saya mengetikkannya kodenya 13495065. Kita submit. Nah, maka sudah kelihatan ya teman-teman. Saya join dari handphone, misalnya saya menamakannya Excel handphone. Join quiz. Nah, untuk yang di handphone sudah join. Nah, kita tinggal mengklik enter saja di laptop. Nah, maka kuisnya akan mulai teman-teman. Nah, berapakah hasil dari 4 kali 2 misalkan? Nah, kita mengklik di laptopnya 8. Tapi yang di handphone saya mensalahkan jawabannya, misalkan 10. Nah, kita tinggal. Nah, di sini ketahuan teman-teman. Jadi mana yang jawabnya betul, mana yang jawabnya salah. Jadi kelihatan yang menjawab 8 ada 1 itu benar, kemudian yang di handphone saya menjawab 10 itu salah. Nah, di sini akan muncul correct answer. Berarti untuk pertanyaan kita yang di laptop betul ya. Kemudian kita tinggal next. Nah, maka akan muncul papan leaderboard. Nah, untuk yang di laptop saya betul.
dan mendapatkan poin. Kemudian yang di handphone saya salah, sengaja saya salahkan, kemudian kita tinggal next. Oke, lanjut untuk pertanyaan kedua, enter. Berapakah hasil dari 5 ditambah 9? Nah, misalkan di handphone kembali saya benar 14, kemudian yang ini laptop kita jawab 14. Nah, jawabannya dua-duanya betul ya teman-teman. Kemudian kita tinggal next. Nah, di sini kelihatan teman-teman poinnya. Tinggal kita next kembali. Pertanyaan ketiga. Nah, di sini tinggal klik enter. Pertanyaan, berapakah jumlah sisi dari persegi panjang? Nah, misalkan saya ketik sini 4 dan di handphone saya menuliskan 4. Kita submit. Kita kembali ke menu yang tadi. Nah, maka ada dua jawaban nih teman-teman. Di handphone saya tadi menuliskannya 4, kemudian yang di laptop saya angka 4 saja. Kemudian kita tinggal next. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, di sini dari laptop menang, maka untuk di laptop, nah maka akan muncul tampilan you are the winner. Nah, jika pemenang dari kuis ini akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian yang jika kalah akan munculkan tampilan seperti yang di handphone. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Goodbye. Baik teman-teman, sekarang kita akan membuat presentasi di Mentimeter dengan menggunakan tipe content slide. Nah, di mana tipe content slide ini memiliki 8 jenis atau 8 template yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah heading. Nah, heading ini bisa kalian gunakan untuk menuliskan judul dari presentasi atau judul dari paparan kalian. Misalkan, workshop matematika. Lalu di bawahnya kalian bisa menambahkan subheading atau bagian dari headingnya ini. Misalkan kalian menuliskan nama kelompok kalian. Dan bisa juga menambahkan nama kalian. Nah, selanjutnya di bawahnya adalah image. Ini bisa kalian gunakan untuk menambahkan image sesuai dengan presentasi yang kalian mulai. Lalu di bawahnya ada reaction, di mana ada love, ada tanda tanya, ada like, ada dislike, dan ada icon lainnya. Selanjutnya adalah customize. Nah, di mana customize ini digunakan untuk mengatur slide kalian. Nah, yang pertama adalah close voting. Close voting ini digunakan agar peserta tidak dapat memberikan reaksi terhadap paparan atau terhadap presentasi kita ini. Yang kedua adalah hide instruction bar. Jika kalian nyalakan hide instruction bar ini, maka tulisan yang ada di atas ini, yaitu tulisan go to mentimeter.com, akan hilang. Lalu untuk hide result,
adalah menutupi berapa orang yang melakukan voting atau memberikan reaksi terhadap video kalian tersebut. Kita lanjut ke tipe konten slide yang kedua, yaitu adalah paragraf. Di mana sesuai dengan namanya, di sini kalian bisa memasukkan tulisan yang panjang sampai 800 huruf. Misalkan headingnya adalah pengertian matematika. Lalu di sini kalian bisa masukkan pengertian sampai dengan 800 huruf. Lalu kita lanjut ke tipe konten slide yang ketiga, yaitu adalah bullets. Di mana bullets ini untuk menunjukkan bagian-bagian dari sesuatu. Misalkan matematika memiliki 4 operasi dasar. Yang pertama adalah penjumlahan, yang kedua adalah pengurangan, yang ketiga adalah pembagian, lalu yang keempat adalah perkalian. Untuk menambahkan bulletnya, kalian bisa klik add another bullet. Lalu di bawahnya ada menu extras, di mana jika kalian nyalakan show all bullet add-ons, maka penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian ini akan langsung muncul. Namun jika kalian matikan, maka dia akan muncul satu persatu. Lalu yang kedua adalah use number list, di mana kalian mengganti tanda panah ini dengan angka. Lanjut ke tipe konten slide yang keempat, yaitu adalah image. Nah, di sini kalian bisa memasukkan gambar dari file manager kalian. Misalkan image captionnya adalah rumus Pythagoras. Lalu kalian bisa masukkan image kalian, bisa drag atau kalian klik, lalu kalian pilih gambar yang kalian inginkan. Nah, di sini kalian bisa atur ukurannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalkan saya ingin mengambil bagian ini saja, lalu klik save. Nah, ketika sudah klik save, maka otomatis gambarnya akan masuk ke dalam slide kita, akan seperti ini. Lalu di media layout ada center dan ada as background. Jika center, maka gambarnya akan ada di tengah-tengah. Jika as background, maka gambarnya akan menutupi dari presentasi kalian seperti ini. Kita lanjut ke konten slide yang kelima, yaitu adalah video. Nah, di mana video ini adalah memasukkan link URL dari YouTube dan bukan video dari file kita. Jadi akan lebih mudah. Misalkan video captionnya adalah video penjumlahan. Kalian bisa copy paste URL dari YouTube, lalu klik add. Maka otomatis video dari YouTube akan masuk ke dalam slide kalian. Simple kan? Oke, kita lanjut ke tipe konten slide yang keenam. Tipe konten slide yang keenam adalah big, di mana big ini untuk memasukkan tulisan yang besar. Misalkan untuk memberikan salam, memberikan sapaan, dan sebagainya. Nanti tulisannya akan menyesuaikan dengan ukuran dari slide presentasi kalian. Oke, lanjut ke tipe konten slide yang ke-7, yaitu adalah quote, di mana kalian bisa memasukkan kata-kata mutiara dari orang-orang hebat. Misalkan saya memasukkan quote, matematika adalah ilmu yang berguna. Dari siapa? Misalkan dari saya sendiri. Nanti akan menjadi seperti ini. Lalu kita lanjut ke tipe konten slide yang terakhir, yaitu adalah number.
di mana di sini untuk menunjukkan number. Bisa kalian gunakan untuk kuis atau untuk prize pool. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melihat tampilan dari peserta yang mengikuti presentasi kita ini. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, kalian save dulu presentasi kalian dengan klik My Presentation. Lalu kalian bisa share link presentasi kalian ini dengan cara klik titik 3 di presentasi kalian. Lalu ada tulisan share voting link. Nah, di sini ada dua link. Yang pertama adalah voting link, yang kedua adalah link to the live result. Di mana kalau voting link ini kalian share votingnya saja, tidak dengan presentasinya, tapi peserta tetap bisa melihat presentasinya. Dan kalau misalkan kalian masukkan yang ini, link to the live result, maka peserta akan mendapatkan presentasi kalian tersebut. Misalkan kita menggunakan voting link. Lalu, kita bisa langsung copy paste. Nah, maka di sini kita bisa memberikan reaksi. Di sini kita coba untuk mulai presentasinya. Nah, teman-teman, ini adalah presentasi kita, dan ini adalah tampilan dari peserta. Misalkan kita sebagai peserta memberikan reaksi seperti ini. Otomatis di presentasi kita juga akan ada reaksi dari para peserta yang mengikuti presentasi kita ini. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja pembahasan tipe konten slide dari aplikasi Mentimeter ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat langsung dipraktikkan.